Dalam 10 tahun terakhir ada satu jenis restoran yang berkembangnya pesat sekali. Bukan cuma satu dua brand, tapi banyak brand baru munculan. Menariknya, sepertinya jumlah restoran sejenis yang tutup sepertinya nggak sebanyak restoran yang buka. Jadi kesuksesan ini juga nggak lepas dari bagaimana layanan yang ditawarkan itu amat sangat make sense, setidaknya dari sisi behavioral science. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Hari ini kita akan bahas trik-trik behavioral science yang terbukti berhasil mendorong pertumbuhan restoran AICE atau all you can eat. Kalau 2 tahun lalu hanya ada Hanamasa ya, 10 tahun lalu ada Saburi dari Boga Group yang muncul gitu ya. Hari ini ada banyak sekali brand sabu-sabu dan yakiniku yang bermunculan. Ada Kintan, Yukaku, Sabu Hachi, Saburi, Momo Paradise, Subukan, dan berbagai brand baru lainnya. Belum termasuk yang lokal-lokal yang cuma punya 1 atau 2 outlet aja. Menariknya sebagian besar bertahan dan bahkan berkembang tanpa data penjualan yang kita miliki. Kita bisa asumsikan pertumbuhan yang pesat ini sebagai indikator gimana suksesnya bisnis ini. Menarik banget karena bisnis ini menerapkan banyak sekali teknik behavioral science. Layanannya amat sangat menarik dari sisi psikologis sehingga banyak konsumen berdatangan. Tanpa perlu berlama-lama, kita bahas satu-satu. Yang pertama, restoran all you can eat memanfaatkan sebuah heuristic bias yang disebut projection bias. Ini adalah sebuah bias psikologi yang dimiliki manusia, di mana kita punya kecenderungan untuk salah menilai kemampuan kita di masa datang. Kebanyakan kita menilai diri kita tuh lebih baik dari kenyataan. Ini terjadi pada banyak hal. Di pendidikan, kita berpikir kita bisa dapat nilai lebih baik, kenyataannya enggak. Gitu ya. Pekerjaan, sebagian besar dari kita merasa bahwa kita dibayar di bawah kemampuan, ternyata enggak. Bahkan sebuah studi ya melakukan survei tentang kemampuan masing-masing juga mengkonfirmasi ini. Responden waktu itu ditanya tentang gimana mereka menilai diri mereka dibanding orang rata-rata. Harusnya kan kurang dari 50% orang yang akan menjawab bahwa mereka lebih baik dibanding rata-rata. Karena rata-ratanya kan 50%. Kenyataannya lebih dari 50% responden ngerasa mereka lebih baik dibanding rata-rata orang. Artinya lebih banyak orang yang overconfidence. Itu juga salah satu bentuk projection bias. Dan ini ngebuktiin bahwa kita seringkali overvalue diri kita. Nah, ini juga yang terjadi di restoran all you can eat. Sebagian besar dari kita berpikir kita bisa makan lebih banyak dari harga yang kita bayarin, maka dari itu kita nilai makan di restoran all you can eat itu kasih value for money yang baik. Kenyataannya, cuma sedikit orang yang mampu makan lebih banyak dari harga yang dibayarin. Dan kalau di rata-rata secara keseluruhan, orang makan yang tidak senilai dengan harga yang dibayarin atau yang yang makannya lebih rendah itu justru lebih banyak gitu ya. Yang bayarnya lebih itu justru lebih sedikit dan itu yang memberi keuntungan lebih untuk restoran dan karena itu pertumbuhannya akhirnya cepat gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat bahwa ada 2 fakta biologis yang tidak dipertimbangkan bahkan tidak diketahui oleh konsumen yang juga ngedorong projection bias ini. Pertama, sebagian besar restoran all you can eat ini nawarin menu-menu syarat protein, dagingnya melimpah ruah, sayur dengan berbagai macam pilihan, seafood gitu ya. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa ketika makan di restoran all you can eat, jangan makan karbo. Nasi, mie, spaghetti baiknya dihindari. Karena makanan-makanan itu secara volume cukup mengenyangkan, sementara harganya murah, rasanya pun cenderung plain. Itu persepsi kita. Jadi akan lebih menguntungkan kalau kita hanya makan daging, sayur, dan makanan-makanan sejenis. Sayangnya secara biologis, justru protein itu yang paling bisa memicu rasa kenyang ketimbang karbohidrat. Ketika kita makan protein, tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang mendorong rasa kenyang jauh lebih cepat ketimbang kita makan karbo. Dan oleh karena itu olahragawan dan orang-orang yang berdiet disarankan ngurangin karbo, memperbanyak protein karena makan protein yang bikin kita ngerasa lebih kenyang. Intinya justru makanan yang dianggap lebih bernilai itulah justru yang bikin kita lebih cepat merasa kenyang dan akhirnya kita makan tidak sebanyak yang kita duga kita bisa lakukan. Yang kedua, kita juga yang juga membuat kita gagal memprediksi kemampuan kita adalah proses makan itu sendiri gitu. Restoran all you can eat yang sedang booming ini kan kebanyakan menawar makanan yang membutuhkan effort memasak.
sabu-sabu, yakiniku dan lain sebagainya. Kita nggak sadar bahwa masak sambil makan itu bikin perut kita jadi cepat kenyang karena sambil nunggu sambil masak itu bikin kita lebih cepat kenyang. Itu memberikan waktu untuk lambung kita memproses makan sambil memasak, sementara proses yang terjadi di lambung itu ketika kita sambil masak itu justru memproduksi gas yang membuat perut kita terasa lebih penuh dan ini akhirnya membuat kita merasa kenyang lebih cepat dari perkiraan kita. Dan indikasi lain dari bagaimana prinsip ini bekerja bisa dilihat dari meredupnya hingga hilangnya restoran all you can eat di mana kita tidak perlu memasak. 20 tahun lalu ada brand namanya Hard Chicken Buffet gitu ya. Lalu ada Pronto yang nawarin berbagai macam masakan Itali. Keduanya ini udah nggak beroperasi lagi di Indonesia dan padahal keduanya ini tidak perlu dimasak, orang tinggal ambil makan gitu ya. Walaupun masih perlu dikonfirmasi ya, namun saya menduga tutupnya restoran ini salah satunya karena tidak ada proses masak yang dibutuhkan sehingga konsumen fokus untuk ngabisin makan sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya memberikan keuntungan yang makin kecil atau bahkan minus kepada restoran, maka dari itu bisnisnya selesai. Nah, projection bias ini juga didorong oleh option fallacy. Ini bias yang kedua. Ini adalah kecenderungan kita untuk mau bayar lebih untuk ngasih pilihan atau untuk punya pilihan. Bahkan ketika ternyata pilihan tersebut nggak kita gunakan, kita tetap masih mau bayar lebih. Lihat aja, gimana tiket pesawat, hotel selalu nawarin ada opsi lebih mahal untuk mereka beli tiket atau beli reservasi yang ada opsi pembatalan atau reschedule. Bahkan walaupun belum tentu kita pakai opsi itu, belum tentu kita mau reschedule, belum tentu kita mau batalin. Gitu, lihat juga gimana banyak produsen mobil yang nawarin lebih banyak feature yang sebenarnya nggak banyak digunain. Sunroof yang kelihatan keren, tapi menyadari bahwa Indonesia polusinya tinggi, cuacanya juga panas, kayaknya kita nggak akan banyak pakai. Belum lagi fasilitas pengaturan posisi kursi, fasilitas keamanan auto brake ketika berkendara terlalu dekat dengan mobil lain, buka bagasi pakai kaki, dan macam-macam fasilitas lainnya. Studi menunjukkan bahwa walaupun fitur-fitur tersebut tidak banyak digunakan oleh konsumen, tapi tetap punya kontribusi signifikan terhadap penjualan. Orang mau beli mobil yang lengkap fiturnya, bahkan walaupun tidak terlalu dipakai. Ironisnya, pada akhirnya semua fitur itu harus kita bayar juga gitu ya. Nah, itulah option fallacy. Jadi kesimpulannya ini adalah tentang membayar sesuatu yang tidak kita gunakan. Nah, di restoran all you can eat ini juga sama gitu. Ini kan adalah kita ditawarkan opsi makanan yang banyak, mulai dari appetizer yang beragam, mau salad, sup, gorengan, main course buffet-nya juga ada berbagai macam karbo, menu lain-lain gitu ya. Dessert macam-macam, puding, ice cream, cake, buah, sampai minuman pun bermacam ragam ya, soft drink, iced tea, green tea, infused water dan lain sebagainya. Jika kita hitung secara logis, maka sebagian besar dari yang ditawarin itu kita nggak akan sanggup gitu ya untuk makan atau bahkan nyicipin. Bahkan ketika masing-masing menu cuma dicoba 1-2 suapan, maka kita akan udah kekenyangan gitu ya. Bahkan walaupun kita hanya bisa makan kurang atau maksimal 50% dari menu yang dipilih, kita tetap mau pilih itu gitu loh. Kita mau bayar lebih mahal. Ini persis seperti gimana restoran nawarin banyak menu yang memiliki keunggulan untuk dipilih konsumen. Jadi pilihan menu ini akhirnya digunakan sebagai keunggulan. Bahkan walaupun kenyataannya cuma 20% dari menu yang terjual, dari sebegitu banyak menu yang menghasilkan 80% penjualan gitu. Jadi ini bias yang juga membuat restoran all you can eat jadi booming gitu ya. Selanjutnya adalah action fluency buffet. Makanan yang diletakkan di buffet yang siap diambil dan disantap tanpa perlu dimasak itu punya fungsi yang berbeda. Secara umum ini adalah tentang makanan yang nilainya nggak sebesar makanan yang dimasak. Pertama, makanan-makanan ini justru dibuat sebagai pengganjal sebelum makanan utama yang perlu dimasak dulu gitu ya. Kedua, makanan buffet ini justru dikasih tugas untuk jadi pengganggu makanan utama. Tugasnya untuk bikin rasa kenyang sehingga konsumen punya kemampuan lebih dikit untuk makan makanan utama yang nilainya lebih tinggi dan lebih mahal. Jadi triknya itu. Triknya adalah untuk menggunakan action fluency bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah gitu ya. Lihat gimana BCA bisa tumbuh sebegitu besar dengan berinvestasi habis-habisan di jumlah ATM. BCA sadar bahwa kemudahan untuk manfaatin layanan pada akhirnya akan mendorong adopsi pelanggan. Hal yang juga kemudian ditiru oleh bank-bank himbara dengan sinergi ATM bersama ya, karena dengan begitu ATM-nya banyak. Nah, makanan di buffet-buffet ini diletakkan sedemikian rupa sehingga konsumen gampang lihatnya, terlihat menggiurkan, dan ini ngedorong konsumen untuk ayo deh kita makan deh. Padahal tugasnya adalah untuk memberi rasa kenyang lebih awal dari makanan utamanya. Selanjutnya lagi adalah konteks dependent. Jadi pernah nggak Anda membayangkan atau memperhatikan bahwa semua restoran all you can eat itu pakai piring berukuran sedang. Sebagai konsumen kita nggak ngerti apa yang melatar belakangi keputusan ini. Tapi dari sisi behavioral science ini adalah trik yang amat sangat umum.
Manusia cenderung tidak punya ukuran yang akurat terhadap sesuatu. Kita mengukur sesuatu relatif pada konteksnya. Mereka yang ingin berdiet, makanya disarankan untuk ganti piring makan dari yang besar jadi kecil. Karena konteks dependen tadi, kita menilai sesuatu dengan berbanding. Ketika piring yang disediakan besar, maka kita cenderung makan lebih banyak. Karena standar cukup adalah ketika ngambil makanan dan kelihatan piringnya udah penuh. Sehingga dengan memperkecil ukuran piring, maka kita secara tidak sadar kita ngambilnya lebih sedikit. Dan itu membuat restoran-restoran all you can eat juga jadi lebih berhemat karena orang ngambilnya lebih sedikit. Mau ngambil lagi bisa, tapi bolak-balik dan itu kehilangan fluensinya tadi gitu ya. Nah, pemikiran yang sama juga digunakan untuk mengurangi porsi makanan tadi itu gitu ya. Jadi mereka menggunakan piring kecil untuk membuat konsumen ngambil makanan lebih dikit karena ini satu-satunya ukuran untuk berhenti atau ngambil lagi adalah seberapa penuh piringnya ini. Jadi orang nggak tahu bahwa ini udah banyak apa belum. Nah, terakhir adalah pain of paying. Trik yang digunakan oleh restoran all you can eat modern dan tidak dilakukan oleh restoran all you can eat beberapa tahun lalu yang udah tutup adalah waktu membayar. Pada resto all you can eat yang modern sekarang yang lagi booming, pembayaran dilakukan setelah selesai makanan. Sementara yang lalu-lalu pembayaran dilakukan di depan. Secara bawah sadar membayar adalah hal yang menyakitkan untuk kita, terlebih jika pembayar melakukan uang tunai. Proses ngelihat isi dompet yang tadinya tebal jadi lebih tipis membuat kita secara bawah sadar menderita. Dan kalau itu dilakukan, akhirnya kita berusaha balas dendam dengan wah bayarnya udah gede tadi, uangnya berpindahnya banyak, maka dari itu saya ngambilnya akan lebih banyak. Nah, ketika proses bayarnya ditaruh di belakang, maka otomatis orang tidak merasa butuh balas dendam dalam tanda kutip dengan mengambil segila-gilanya. So, kesimpulannya banyak tindak tanduk kita dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan logis yang terjadi secara otomatis di bawah sadar. Kalau kita mengerti akan hal tersebut, maka kesempatan untuk meningkatin bisnis akan lebih terbuka lagi dengan batasan-batasan etika tentunya ya. Nah, pertanyaannya seberapa kita mau berusaha mengerti konsumen dan seberapa kita melatih empati untuk bisa meningkatkan kemampuan untuk mengerti konsumen. Seperti biasa, ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.